Walaupun mulutku selalu mengatakan kau kan setia padaku, ku tunggu. Kasih tak akan ku meninggalkanmu, walau sedetik pun berarti bagiku. Tiada kata berpisah di hatiku, meski kau pergi jauh dari diriku. Kasih tak akan ku meninggalkanmu, walau sedetik pun berarti bagiku. Tiada kata berpisah di hatiku, meski kau pergi jauh dari diriku. Kasih tak akan ku meninggalkanmu, walau sedetik pun berarti bagiku. Tiada kata berpisah di hatiku, meski kau pergi jauh dari diriku. Ku kan menunggumu. Kasih tak akan ku meninggalkanmu, walau sedetik pun berarti bagiku. Tiada kata berpisah di hatiku, meski kau pergi jauh dari diriku. Katakan janji kita di hadapan Tuhan. Kasih tak akan ku meninggalkanmu, walau sedetik pun berarti bagiku. Tiada kata berpisah di hatiku, meski kau pergi jauh dari diriku. Ku kan menunggumu. Ku kan menunggumu. Ku kan menunggumu. Hari haleluya, hanya bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih kasih tak akan ku meninggalkanmu, walau sedetik pun berarti bagiku. Tiada kata berpisah di hatiku, meski kau pergi jauh dari diriku. Ku kan menunggumu. Ku kan menunggumu. Ku kan menunggumu.
Glory. Boleh lambaikan tangan semua Bapak Ibu Saudara. Glory, haleluya. Selamat pagi semuanya. Siapa yang merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Wow, semua merasakan sukacita karena kasih Tuhan, amin. Tuhan yang sudah rela mati bahkan bangkit naik ke surga dengan memberkati kita. Dan pada hari ini, siang hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Terlebih spesial karena hari ini adalah hari Pentakosta. Siap menerima Roh Kudus di dalam hidup kita setiap saat, siap? Amin. Amin. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita. Kita mau berdoa bersama untuk memulai ibadah pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan limpahan ucapan syukur Bapa. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Bukan karena Engkau yang senantiasa memberkati kami Tuhan. Tapi karena kami cinta dengan Engkau Yesus. Oleh sebab itu Bapa, biarkanlah kami boleh belajar. Setiap detik, setiap waktu kami mengucap syukur Tuhan. Inilah yang kami miliki Bapa. Hati kami, hidup kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami akan memulai ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama sorakan. Amin. Haleluya. Kita mau belajar bersama-sama lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku
Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita nikmati setiap lagu. Tak selalu Tuhan Walaupun masih menjawab belajar, doa. tapi imani setiap kata demi kata. Yes, Di waktu yang tepat. hanya Tuhan yang tahu setiap waktu demi waktu yang tepat untuk hidup kita. Tuhan untuk bekerja. Yes, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ya, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Izinkanlah memproses setiap pribadi demi pribadi kita. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Beri Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Ya, dengan cara Tuhan yang sangat luar Di biasa. waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu. Yesus mendengar. Lebih Mari Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat ini Bapa. Yesus menjawab lebih dari Kami imani Tuhan yang terbaik caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. dari Beri yang ku Tuhan. doakan. Kami imani Tuhan. Yesus menjawab Setiap kata demi kata, lebih Yesus. dari yang ku Tanpa harapkan. Engkau Tuhan kami tidak bisa apa-apa Yesus. Dengan caranya Karena kami tahu setiap waktu yang terbaik. yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. semua. Sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku Karya-Mu sungguh harapkan. mempesona Tuhan. Dengan caranya Di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Kita mau sama-sama angkat tangan kedua kita. Buktikan bersungguh-sungguh dan menyerah. Menyerahkan diri kita di dalam Yesus. Mari Tuhan. Kaya menjawab setiap kami Yesus. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kami kan melihat kuasa-Mu Yesus. Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia
Lebih lagi beri kemuliaan bagi Yesus. Hanya Dia yang layak terima puji dan sembah. Glory, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sorakan. Amin. Yeay. Bapak Ibu percaya ada kuasa Roh Kudus tertulis di tempat ini. Amin. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Anggur baru melimpah di tempat ini. Yeay. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan kita semuanya. Roh Kudus tercurah Bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Gimana? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Yang bersorak bagi Tuhan. sorakan Dia. Hey! Ayu baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja ini, membangkitkan umat ini. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Nyanyikan dengan sukacita. Belenggu dosanya dipatahkan. Yang bersorak bagi Tuhan. Sorak bagi Dia. Hey! Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bentar. Saya mau ngomong dulu sama jemaat di tempat ini. Benar. Oke. Di sini dikatakan kita nyanyi penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Sebelah kanan dan sebelah kirinya kita adalah orang yang kita kenal. Karena adalah saudara-saudara seiman kita. Hai dulu, say hai dulu sama kanan kirinya. Halo. Halo. Kita mau memberkati bareng-bareng ya. Anggur Baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, tetap kuat. suara jemaat boleh lebih dominan. Yo. Yuk jangan disimpan anggurnya. Diberikan curahan buat saudara-saudara di tempat ini yuk. Yang banyak.
di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, gerakan Roh Allah, amin. Jadi di sini, Yeah. Allah bukan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, gerakan Roh Allah terjadi di kami sini. percaya Tuhan, pemulihan lawatanmu terjadi di tempat ini Yesus. Yeah. Di timur, di barat, Dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. lawatan Allah Sekarang lawatan Allah, 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 lawatan Allah sekarang. Haleluya. Yeay. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan korban persembahan yang pertama. Kami undang para petugas bisa mempersiapkan diri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas segala perbuatan di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat sangat baik Bapak. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dari hati kami Tuhan, dari hidup kami Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat buat perkembangan gerejamu di tempat ini Tuhan, untuk pelayananmu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan yang terbaik. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
ku takut. Ya, ada Tuhan yang menjaga kita. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Ada Roh Kudus yang senantiasa menghibur Bapak Ibu Saudara. Kudus hibur. Amin. Tak usah ku tembang, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sungguh Dia besar. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Thank you Jesus. Berkatnya melimpah. melimpah. El Shaddai. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar Tuhan. Sungguh Kau besar. Kuasa-Mu melimpah Tuhan. Oh Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Beri kemuliaan bagi Yesus, disembah dan pujian bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau memuji-Mu selalu. Kau Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Kaulah Allah di hidupku Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan Kau Allah yang sungguh besar Yesus. Sungguh hanya Engkau yang patut kami sanjung dan kami puji Tuhan. Yesus Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih
tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung, Kami mau menyanjung Kau Tuhan. Kau lebih dari yang lain, Yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. haleluya. Sanjung, Kau di tempat tinggi, Babang Kau imam besar agung. kami mau menyanjung Tuhan. Kau lebih dari yang lain, Yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. one more again. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Sanjung, Kau di tempat tinggi, Hanya Engkau Allah yang layak kami sanjung dan puji Tuhan. imam Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu ada di tempat ini Yesus. Tidak ada harapan yang sia-sia Tuhan. Kau yang memberkati setiap tangan-tangan kami yang terangkat Yesus. Haleluya Tuhan. dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Dan kami datang menyembah-Mu. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Dan kami mau datang menyembah-Mu. Tuhan, di kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karya salib-Mu Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu yang Kau tinggalkan di dalam hati kami Tuhan. Untuk menghibur kami, untuk menjaga kami Tuhan, untuk menegur hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Terus tegur kami Tuhan ketika hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu Yesus. Sebab kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak yang mau mendengar, mau diproses Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya di setiap firman yang disampaikan ada kuasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada gembala dan majelis yang mempercayakan kepada saya untuk pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar tentang bagaimana tinggal dalam hadirat Tuhan. Rasanya tidak mau berhenti kalau kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau boleh kita mau nyanyi terus, saudara. Tapi bersyukur pada saat pagi hari ini, kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, agak panjang kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat.
ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, Herodes melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, Herodes menghadapkan Petrus ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi perhatikan garis bawahi ini. Tetapi siapa? Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Garis bawahi ayat 5 ini. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepada Petrus, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepada Petrus, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya Petrus melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kalau kita lihat di sini, saudara, berbicara tentang kuasa doa, Gereja Pantai Kosta selalu mengadakan rangkaian doa 10 hari. Tetapi terkadang orang tidak sadar betapa kuasa doa begitu besar. Dan ketika apa yang didoakan dijawab oleh Tuhan, kita kebingungan sendiri. Sering kita menyanyi apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, apa yang ada dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan. Kita percaya hal itu. Tetapi ketika yang demikian itu terjadi dalam hidup kita, kita bertanya-tanya. Apa iya? Benar enggak? Saudara, iman pengiringan kita kepada Tuhan, itu selalu perlu diteguhkan dari hari ke hari. Apa yang dialami oleh Petrus ketika dia sedang ada di dalam penjara. Herodes bermaksud untuk menyerahkan Petrus ke hadapan orang-orang untuk diadili. Karena itu menyenangkan hati orang Yahudi. Saudara, kita bisa melihat dari peristiwa ini bahwa kebanyakan orang lebih senang menyenangkan orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran firman. Tetapi kalau itu disenangi oleh orang, kenapa tidak kita lakukan? Hati-hati. Hal-hal semacam ini sudah masuk ke dalam gereja. Bukan hanya sekarang. Kisah gereja mula-mula. Itu pun disusupi oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk menyenangkan yang lain.
Saudara, jangan pernah melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Tetapi berusahalah. Ketika kita melakukan sesuatu, merupakan sebuah jaminan bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-6 tadi. Kisah Rasul pasal 12, ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Siapa bilang orang yang sedang bermasalah itu tidak bisa tidur? Justru banyak orang yang bermasalah itu tertidur. Kalau tidak bisa tidur, cari obat tidur, betul. Ada lagu Pantai Kosta lama. Oh saudara, ingat tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Terus apa? Ingat rohnya, jangan kau terdapat iman, tidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, perumpamaan tentang gadis bijaksana, gadis bodoh, itu sudah dipertontonkan untuk saudara dan saya. Bahwa ketika tekanan dalam hidup itu terjadi, kita bisa tertidur, kita lupa melakukan tugas kita, mengisi minyak itu. Sehingga ketika mempelai itu datang, kita terlingkuh. Kita terlambat. Petrus ketika dapat tekanan yang luar biasa, dia tertidur. Berapa banyak saudara? Ketika kita bermasalah, justru kita tidak mencari Tuhan, kita tertidur. Itu sering teralami dalam kehidupan kita. Tapi bersyukur, ada orang-orang di sekitar kita yang berdoa. Bahkan Pentakosta yang kita peringati kenaikan Yesus ke surga. Duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kita semua. Amin. Alkitab jelas katakan iblis pendakwa, dia selalu menuduh. Dia selalu menekan kita di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi pembela kita adalah Kristus. Dan kesaksian hidup orang-orang benar, itu akan bersaksi di hadapan Tuhan. Kesaksian hidup kita pun akan berbicara di hadapan Tuhan. Ketika iblis menyudutkan saudara dan saya. Kalau kita baca ayat 7, dikatakan, Kisah 12 ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara, ketika surga intervensi dalam hidup kita, rantai persoalan, ikatan di dalam kehidupan, belenggu yang mencoba membuat kita terbatas. Ketika surga intervensi, gugur semuanya. Kalau kita lihat, belenggu yang mencoba membatasi gerak dari Petrus, digugurkan semuanya. Pagi hari ini siapa yang rindu masalahmu digugurkan oleh Tuhan? Siapa yang rindu penyakitmu digugurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang rindu ada terobosan-terobosan dalam hidupmu di tahun ini, di mana orang mengatakan susah, di mana orang mengatakan mustahil, di mana orang mengatakan tidak mungkin.
kuasa doa begitu luar biasa. Jemaat berdoa. Jemaat memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan turun. Maka yang terjadi adalah hal yang di luar kemampuan kita untuk berpikir. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 kita baca. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat satu penglihatan. Terus sampai ayat yang ke-14. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. 13-14. Dan ketika ia mengetuk gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Rode terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Dua orang yang berbeda tetapi mengalami pengalaman yang hampir sama. Tidak percaya dengan apa yang dilihat. Petrus tidak percaya, dia menyangka bahwa dia mengalami sebuah penglihatan. Ketika rantai gugur, ketika dia menggunakan jubah, ketika malaikat membawa dia keluar dari penjagaan pertama, kedua, sampai di pintu besi. Dan hamba perempuan yang bernama Rode. Ketika Petrus mengetuk dan dia tahu itu Petrus, dia tidak membukakan pintu. Justru malah dia masuk ke dalam memberitahukan kepada jemaat bahwa Petrus sedang ada di luar. Ayat 15, coba kita lihat reaksi dari jemaat yang berdoa. Kata mereka kepada Rode, engkau mengigau, akan tetapi Rode tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka. Itu malaikatnya, ayat 16. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka, jemaat yang berdoa, membuka pintu dan melihat dia, maka mereka tercengang-cengang. Saudara, ketika surga turun tangan, yang terjadi dalam kehidupan kita hanya bisa kagum. Dari ayat ini kita melihat, ketika ada intervensi surga terhadap dunia, kedatangan malaikat menggugurkan rantai-rantai yang mengikat dan pintu-pintu yang menutup secara sendirinya dikatakan terbuka dengan sendirinya. Saudara sudah berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang saudara doakan? Ketika itu kau sampaikan dengan penuh keyakinan, akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Bukankah Alkitab berkata bahwa 2-3 orang sepakat meminta dalam namaku. Ada kesepakatan. Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar. Kuncinya ada kesepakatan. Apapun masalahmu, Alkitab yang katakan. 2-3 orang sepakat meminta. Pernah ada yang bertanya, berarti kalau saya berdoa sendiri, saya tidak sepakat. Saudara, sadarkah kita bahwa di dalam tubuh kita ini ada oknum yang lain, yaitu Roh Kudus. Ketika saudara sepakat dengan Roh Allah sendiri, itu hal yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Saudara, seringkali kita tidak sadar penyertaan dan perlindungan Tuhan itu sempurna.
Kita sering berdoa minta perlindungan Tuhan. Tetapi ketika perlindungan itu terjadi, kita bingung. Kita nggak percaya. Kita seperti perempuan-perempuan itu, saudara. Mereka yang berdoa, jemaat yang berdoa. Seperti Rode. Dua minggu yang lalu, satu pengalaman saya boleh alami bersama dengan istri saya. Dalam sebuah perjalanan jam setengah 11 malam. Kami melintasi palang pintu kereta api yang tidak ada penjaganya. Jam 11 malam. Ketika saya sudah rasakan roda depan mobil saya sudah melangkah satu rel, karena waktu itu ada 2 spur begitu saudara, 2 rel kereta api, double track. Saya sudah melangkah satu, tiba-tiba ada mobil nyelonong masuk. Jujur, saya kesal. Saya sudah masuk, ternyata dia nyerobot. Akhirnya dengan perasaan tidak nyaman, saya mundur. Ketika mobil ini sudah lewat, tanpa lihat kanan kiri, saudara. Saya maju, dan ketika saya maju, saya dengar suara klakson yang begitu keras. Saya tidak lagi lihat kanan kiri, saudara. Refleks saya buat mobil saya mundur. Belum juga saya rem mobil untuk berhenti, kereta lewat di depan saya. Saudara bisa mengartikan betapa dekatnya kami berdua dengan kereta api. Saya dengar klakson, saya mundur, belum saya rem, kereta lewat. Beberapa menit kereta lewat, saya dan istri hanya terdiam, saudara. Orang Jepang katakan temenggengen. Iya, maksudnya Jepang yang tinggal di Mekuwo itu, saudara ya. Nggak bisa bicara. Sampai akhirnya saya cuma saling pandang dengan istri saya. Saya lihat istri saya terkejut luar biasa dan akhirnya kita berdua tos, saudara. Tos, kita selamat. Dalam perjalanan itu tidak ada kalimat yang keluar dari mulut kami berdua. Jujur saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sama seperti Petrus, malam itu harusnya dia habis besok pagi. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan, Tuhan membela ketika kita berdoa. Olehnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengerjakan sesuatu, panggil nama Tuhan. Sebelum kita bekerja, sebelum kita ibadah, sebelum kita melakukan kegiatan, panggil nama itu. Karena perkenanan Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan memberikan perkenanan, ada berkat di dalamnya. Tapi kalau Tuhan tidak memperkenan, sekalipun kekayaan mengelilingi hidup kita, tidak menjadi jaminan kita bisa menikmatinya. Saudara lihat, orang yang diminta oleh bangsa Israel untuk menjadi raja, Saul. Alkitab menuliskan di Kisah Rasul pasal 13 ayat 21. 40 tahun. Saul memerintah. 40 tahun di Kisah 13:21. Tetapi di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 dituliskan 2 tahun. Dalam 1 Samuel 13 ayat yang 1. Pertama, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Berapa tahun ia memerintah atas Israel? 2. Kisah Rasul mengatakan berapa?
40. Mana yang benar, mana yang salah? Tidak ada yang salah. Secara hitungan tahun benar 40 tahun. Tetapi hanya 2 tahun Saul berkenan di hadapan Tuhan. Hanya 2 tahun Saul diurapi dan pengurapan itu berjalan bersama dengan Saul. Sisanya 38 tahun Saul berjalan dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan kecakapannya sendiri. Dan saudara lihat akhir kehidupan Saul. Betul dia menjadi raja, tetapi Alkitab menuliskan dia telanjang, dia makan rumput. Saudara mau jadi raja, jadi sultan? Tapi nama saudara di belakangnya Raden Mas Tumenggung siapa Wudo ning Ratan. Saul kan telanjang. Raja, makan rumput kayak kuda lumping toh. Tidak ada perkenanan. Tetapi ketika ada perkenanan Tuhan. Saudara masih ingat ketika tabut Tuhan dipindahkan oleh Daud. Ketika tabut Tuhan berada di rumah Abinadab tidak ada berkat di dalamnya. Tetapi hanya beberapa tahun saja di rumah Obed-Edom. Keluarga itu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Puluhan tahun di rumah yang lain tidak ada berkat, bahkan anaknya mati. Karena kesalahan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tabut tidak boleh dibawa dengan kereta, harus dipikul. Tabut dibawa dengan kereta dan ketika kereta itu selip, usaha bermaksud menyelamatkannya, tapi oleh Tuhan disambar. Tidak ada perkenanan dari Tuhan. Itu kehidupan saudara dan saya. Mana yang kita mau cari saat ini? Kita mau surga turun tangan untuk saudara dan saya? Atau kita mau mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri? Gereja di tempat ini sudah berdoa. Apa yang menjadi masalah? Percaya akan ada keajaiban dari surga. Siapapun yang memanggil nama Tuhan, Alkitab katakan, Tuhan ada, Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, Alkitab katakan itu adalah persoalan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan. Alkitab katakan, datang kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat, aku memberi kelegaan. Dan Tuhan mengajak untuk belajar dari Tuhan, memikul kuknya Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu. Bukan bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Tetapi dengan siapa kita mau menyelesaikan masalah, itu yang paling penting. Kalau saudara menyelesaikan masalah itu dengan Tuhan, percaya kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Akan ada pertolongan, akan ada terobosan. Petrus dalam belenggu yang sedang dihadapi, terobosan luar biasa terjadi. Dan pagi hari ini, permasalahan apa yang sedang kau hadapi? Tuhan memberikan undangan pagi hari ini. Datang kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat, aku memberi kelegaan. Memberi kelegaan. Tuhan undang saudara. Di depan kita ada tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecahkan untuk dosa saudara dan saya. Untuk penyakit saudara dan saya. Untuk setiap persoalan kehidupan kita. Berbicara tentang kemenangan. Berbicara soal kehidupan kekal. Yang menjadi bagian hidup orang percaya. Dan terlebih lagi,
Ketika kita hidup di dalam dunia ini, ada kemenangan-kemenangan di dalamnya. Sebelum kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Adakah pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang sedang terbelenggu dalam persoalan hidup? Kalau itu engkau, saya mau ajak untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saudara, tundukkan kepala. Kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau memanggil namanya. Dan untuk saudara yang punya persoalan yang pagi hari ini rindu untuk dibebaskan oleh Tuhan. Engkau boleh letakkan tangan kananmu di dadamu pagi hari. Panggil namanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi kita nyanyikan. Bahwa Tuhan melakukan yang besar dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengar Tuhan menjawab doa, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus
ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu Saudara yang tadi sudah sempat mengangkat tangan, izinkan saya berdoa untuk setiap persoalan yang kau hadapi. Kalau tidak keberatan, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bagi mereka yang mengangkat tangan tadi, untuk mereka yang mengangkat tangan tadi, silahkan berdiri. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap umat-Mu yang saat pagi hari kami bersepakat memanggil nama-Mu untuk setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Penyakit, masalah rumah tangga, masalah perekonomian, persoalan keuangan, persoalan masa depan, kami bawa kepadamu. Kami panggil nama-Mu sebab kami tahu ini adalah nama yang berkuasa. Angkat segala kekhawatiran, angkat segala ketakutan kami. Kami panggil nama-Mu. Kami mohon jamaah Tuhan pagi hari ini. Kami mintakan belas kasihan Tuhan. Kami rindu Tuhan, surga turun untuk campur tangan persoalan kami. Sehingga terjadilah rantai-rantai yang mengikat itu gugur. Sehingga terjadilah keberkatan yang daripada Tuhan. Sehingga terjadilah kelepasan dalam kehidupan kami. Roh yang memerdekakan itu, biarlah terus ada bersama dengan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tapi pegang tangan kami mau belajar untuk tidak takut. Karena Engkau adalah Allah yang maha besar. El Shaddai, Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup campur tangan dalam persoalan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau dengar dan jawab setiap doa kami. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah
Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Kembali pada kesempatan ini Engkau lawat kami melalui firman Allah. Mari biarlah firman yang kami dengar pada kesempatan ini Engkau meteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau memberikan lebih daripada apa yang kami minta. Apa yang kami harapkan. Karena Engkau Allah yang mengerti dan tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah layani kami. Pengurapan dari sorga tetap berlaku dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini. Berkati juga keluarga dan sidang jemaat yang Kau sudah percayakan bagi hamba-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat satu pujian. Layakan sementara saya mengundang para perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari para pelayan perjamuan kudus maju ke depan, kita sama-sama melayani akan perjamuan. Layakan ku hampiri tatamu, layakan ku memuji sembahmu, layakan aku di hadapanmu, merasakan menikmati hadiratmu. Layakan ku hampiri tatamu, layakan ku memuji sembahmu, layakan aku di hadapanmu, merasakan menikmati hadiratmu. Mari kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari celah dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari celah dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa, ada di hadirat-Mu Bapa, ada di hadirat-Mu Bapa. Saudaraku, di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita ambil, mari terlebih dahulu kita hampiri Dia. Kita mohon kelayakan daripada Tuhan. Sehingga ketika kita makan tubuhnya dan minum darahnya, itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah saudara, biarlah kita mau masing-masing menghampiri Tuhan. Kita mengaku segala kelemahan, kekurangan, dosa kita. Sehingga kita benar-benar berlayak di hadapan hadirat. Kita nyanyikan lagi pujian ini sekali lagi. Haleluya. Layakan ku hampiri tatamu, layakan ku memuji sembahmu, layakan aku di hadapanmu, merasakan menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku
kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Tapi jiwa kami tengadah karena Engkau sudah menyediakan tubuh dan darah-Mu untuk kami nikmati. Bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur Tuhan ini. Sehingga disitulah ada kuasa yang mengalir ketika kami makan dan minum. Oleh sebab itu Tuhan, dengan pengucapan syukur kami akan nikmati roti tubuh Tuhan, anggur dan darah-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami para pelayan Tuhan, darah anak domba Allah menyelimuti kami. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut roti dan anggur Tuhan. Haleluya. Amin. Layakkan menghampiri tatamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. Merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan Adakah yang terlewat, yang belum menerima ada? Tolong tunjuk tangan biar dilayani. hadiratmu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita angkat roti Tuhan, tubuh Yesus dengan tangan kanan kita. Sekali lagi Tuhan, kami datang menghampiri hadirat. Sebelum kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, mari Tuhan, ampuni segala kelemahan kekurangan dosa kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar berlayak memakan tubuh dan darah-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Nah saudaraku, dengarlah firman Tuhan sebelum kita nikmati tubuh dan darah Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di tangan kanan kita sudah pegang tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Olehnya saudaraku, mari kita makan dengan iman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu dahsyat. Haleluya, haleluya. Dan sekarang mari kita angkat cawan Tuhan. Darah perjanjian yang sudah dicurahkan. Dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudaraku, kita minum darah Yesus, darah perjanjian untuk menghapus segala dosa kita. Kita minum dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau buktikan kasih-Mu melalui Engkau pecah-pecahkan tubuh-Mu dan Engkau curahkan darah-Mu. Terima kasih. Kami yakin percaya tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dalam kehidupan kami boleh memberikan kekuatan bahkan kesembuhan bagi yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mempersiapkan korban persembahan yang kedua. Saya undang petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik Bapak untuk kemuliaan nama-Mu di gereja kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan yang terbaik. Kita angkat lagu Anggur Baru.
Oke, kita bersyukur kita boleh beribadah dengan kemurahan Tuhan. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeremia. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang lebih. Ibadah kita sebentar sore di cabang Diponegoro jam 16.15 dan di tempat ini jam 18. Pembicara tetap Bapak Yeremia, ialah Tuhan pakai untuk membagi berkat buat setiap kita. Biar kita boleh dibangkitkan pengalaman-pengalaman rohani di dalam anugerahnya. Kemudian untuk besok Selasa, biasanya Selasa pertama adalah untuk ibadah doa wanita. Berhubung gereja ini dan AGP dipakai untuk keperluan persiapan musda, biar Tuhan menolong untuk itu dari Komisi Wanita, ibadah doa Selasa pertama untuk kali ini di rumah masing-masing. Kemudian hari Selasanya sore hari tetap ada ibadah doa untuk umum. Ya, jadi kalau paginya untuk wanita off karena di tempat ini dipakai untuk persiapan musda. Kemudian hari Jumat ibadah doa untuk yang di cabang Diponegoro jam 18. Dilanjut Sabtunya jam 16.15 ibadah raya wanita juga di cabang Tugu. Kembali minggu depan kita akan ibadah, baik ibadah raya jam 6, kemudian jam 8 dipakai untuk ibadah sekolah minggu. Untuk kelompok usia TK sampai kelas 6 SD dilakukan di gedung SAP. Sedangkan untuk remaja SMP sampai SMA, ibadah pujiannya di tempat ini jam 8 sampai setengah 9. Dilanjut pemberitaan firman Tuhan di lantai 3 gedung SAP. Kemudian dari seksi P2N disampaikan bahwa 3 bulan sebelum Bapak Ibu melangsungkan pemberkatan nikah putra putrinya bisa mendaftarkan dan mengisi formulir yang disediakan di gedung SAP. Gedung SAP sekretariat dibuka tiap hari dari pagi jam 8 sampai 14, Senin sampai Sabtu, kecuali hari libur nasional. Di hari-hari itu tiap Selasa dan Jumat jam 9 sampai jam 12 ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani kalau Bapak Ibu membutuhkan kanseling, doa. Saya kira ya ada rekrutmen baik dari seksi musik, dari tamburin maupun multimedia bagi putra-putri ibu atau cucu yang punya talenta, izinkan mereka menikmati pelayanan yang ada di lembaga-lembaga yang ada ini, ya. Baik multimedia, tamburin maupun seksi musik. Ya, saya kira tidak ada pengumuman lain. Atas nama Ibu Gembala sekali lagi dan seluruh pengurus mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari seluruh jemaat yang ada, baik dalam doa, baik di dalam dana lewat persembahan maupun perpuluhan yang ada. Tetap jaga prokes sekalipun COVID melandai, tapi biar kita tetap pelihara, jaga situasi lebih kondusif lagi. Saya undang kita bangkit bersama-sama, kita akan selesaikan ibadah kita dengan doa syukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang melawat kita di ibadah pagi ini. Terima kasih Yesus.
untuk kasih setiamu yang kualami sepanjang hidup. Kita persembahkan pujian ini. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita angkat tangan di dalam. Haleluya, haleluya. Tidak henti-hentinya kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik. Yang sudah menolong ibadah kami ya Bapak dari awal pertengahan sampai pada selesai. Berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam ibadah ini ya Bapak. Baik leader, singer, tamborin, musik, multimedia. Berkati kehidupan mereka. Bahkan seluruh umat-Mu yang ada Tuhan. Engkau berkati dan Engkau lawat ya Bapa. Engkau yang mengerti, mengetahui setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu. Dan kami tahu Yesus sanggup, Yesus mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang ragu Engkau teguhkan. Yang ada dalam keadaan sakit di dalam nama Yesus Kristus menerima kesembuhan. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan kami serahkan Ibu Pendeta Liana Wati Sutrisno ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau tolong dalam usia yang sudah lanjut. Dalam kelemahan tubuh Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau berikan kesembuhan. Semangat dalam kehidupannya untuk tetap boleh melayani pekerjaan-Mu ya Bapak. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pekerja-Mu Tuhan. Engkau akan berkati ya Bapak. Bahkan juga seluruh acara minggu ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah yang memberkati. Demikian juga nanti malam jam 6 sore Tuhan di dalam KKR Pencurahan Roh Kudus. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak lupa juga kami menyerahkan bangsa, negara Republik Indonesia yang kami cintai ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat akal budi buat pimpinan mulai pusat sampai daerah Bapak. Engkau Allah yang memberikan mereka kemampuan untuk meredam segala masalah yang dihadapi oleh bangsa kami ya Bapak. Sehingga bangsa ini boleh dibawa menuju cita-cita yang luhur yaitu adil dan makmur. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan kemurahan-Mu.
di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara engkau mulai pagi ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Maaf, nanti sore bukan untuk youth tetapi untuk umum. Jadi Bapak Ibu bisa hadir menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih.